Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, alhamdulillah, atas izin dan karunia Allah kita bisa kembali duduk menikmati indahnya majelis ilmu. Kenapa saya katakan menikmati? Karena Nabi mengatakan bahwa majelis ilmu itu adalah taman surga, dan dalam surga itu yang ada hanya yang nikmat-nikmat saja. Tidak ada yang tidak nikmat di dalam surga. Maka majelis ilmu pantas untuk kita nikmati, karena memang ini adalah majelis yang akan menyegerakan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu kita bisa menjadi mulia, tapi ilmu yang membuat kita menjadi mulia adalah ilmu yang diamalkan. Semua bentuk pujian-pujian terhadap ahlul ilmi dalam Al-Quran maksudnya adalah ahlul ilmi yang mengamalkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mereka-mereka yang diberikan ilmu. Kapan derajat mereka terangkat? Kalau seandainya ilmu diamalkan. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada pada majelis itu. Kita berharap setiap kali majelis ilmu kita ikuti, bertambah pula ilmu kita, bertambah pula ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama sering memberikan penjelasan bahwa kebutuhan kita kepada ilmu itu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kalau tak makan, kalau tak minum, itu hanya akan merusak dunia kita. Tapi kalau seandainya tak berilmu, yang rusak adalah dunia dan akhirat. Kalau begitu, mana yang lebih penting? Ilmu. Karena tanpa ilmu rusak dunia dan akhirat kita. Kalau tanpa makan, tanpa minum, barangkali yang rusak hanya dunia, itu pun belum pasti. Nah, oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah setiap kali kita dimudahkan untuk hadir ke majelis ilmu. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita semua memang adalah orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbanyak amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita juga harus banyak-banyak bersalawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang benar-benar mencintai dan benar-benar merindukan beliau. Karena beliau adalah orang yang sangat cinta dan sangat merindukan kita. Maka tak wajar kalau cinta itu tidak kita balas. Jangan sampai cinta Nabi bertepuk sebelah tangan. Maka kita harus membalas cintanya dengan cinta yang sama. Karena cinta kepada beliau itu cinta yang menyelamatkan kita di hari mahsyar. Kata Rasul, anta ma'aman ahbabta. Engkau di hari mahsyar kelak adalah bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi sekarang saatnya kita menentukan pilihan. Nanti di hari mahsyar inginnya kita itu bersama siapa? Cintailah dia. Yang ingin bersama pemain bola, cintailah pemain bola. Yang ingin bersama artis, cintailah artis. Tapi kalau ingin selamat, cintailah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, dan cintai pula lah orang-orang yang sejalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap nanti di hari mahsyar kita mendapatkan doa dari beliau, yang memang doa itu salah satu dari bukti cinta beliau kepada umatnya. Apa kata Nabi kita? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi itu punya doa, ada satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Nabi-nabi yang lain sudah memintanya ketika di dunia. Tapi saya, kata Rasul, ikhtaba'tuha syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Adapun saya, kata Rasul, belum dimintanya ketika hidup di dunia. Tapi ikhtaba'tuha, saya simpan dulu doa itu, syafa'atan li ummati yaumil qiyamah, sebagai syafaat nanti bagi umatku pada hari kiamat. Jadi kalau seandainya kata Rasul nanti, hei, apa kata Rasul? Ya Allah, tolong si fulan itu masukkan ke surga. Masuk itu. Tolong si fulan itu jangan jadi masuknya lalu nerakanya Nabi. Bisa. Karena memang Allah memberikan kesempatan. Dan hanya dialah yang diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat di antara semua nabi. Ini pula lah yang menjadi alasan oleh kelompok Mu'tazilah. Alasannya kenapa mereka menolak tidak ada syafaat, katanya. Kenapa katanya tidak ada syafaat, katanya? Berarti Allah tidak adil. Masa hanya kena doa Nabi lalu masuk surga? Mana keadilan? Tetapi itu tidak bisa diterima karena ada hadis-hadis yang sahih yang menyatakan bahwa syafaat itu benar-benar ada, dan kita mesti beriman. Itu bagian dari keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita justru kitalah di antaranya orang yang mendapatkan syafaat itu. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah kita mencoba untuk melihat makna, memahami hakikat apa yang dimaksud dengan kesempurnaan Islam. Karena sering kita mendengar itu bahwa Islam sudah sempurna, dan itu betul. Apanya yang sudah sempurna? Dan salah satu dari nikmatnya hidup sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita ditinggalkan oleh beliau berada dalam syariat yang sempurna itu. Jadi tidak ada lagi perlu kita berkreasi, tidak perlu lagi kita berinovasi, tidak perlu, jadi tinggal menikmati kesempurnaan. Kalau ditambah-tambah, justru dia menjadi tidak sempurna. Ibarat ada seseorang yang meninggalkan untuk kita satu rumah yang sangat indah, sempurna, lengkap semuanya. Awak tinggal di dalam dulu. Tinggal kita menikmati. Tinggal kita menjalankan saja. Dan ketika kita masih berada di dalam kesempurnaan tadi, di situ pula lah kesempurnaan kita beragama. Benar-benar sudah sempurna. Karena Nabi mengatakan taraktukum ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang sangat terang, bayda, cerah, lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siang, la yazigu anha illa halik. Tidak ada orang yang mencoba untuk melenceng, menyimpang, keluar dari jalur, kecuali halik, kecuali dia pasti binasa.
Jadi Nabi memastikan binasa orang-orang yang keluar dari jalannya. Kalau Nabi memastikan keluar dari yang keluar binasa, katanya, dah pada kalau. Padahal kita tidak lagi ada beban untuk berkreasi. Halalnya Nabi, halalnya Pak. Haram kata beliau, haram kata kita. Ini boleh, tidak apa-apa. Lanjutkan. Cukup. Nah, maka malam hari ini kita coba pahami secara baik. Apa makna sempurna? Berangkat dari ayat, di antaranya adalah dalam surat Al-An'am ayat 115, dan yang sering kita dengar adalah Al-Maidah ayat 3. Itu ada keterkaitan antara dua ayat itu. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Ini yang Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbik, sempurna kalimat Rabbmu, sidqan wa adala, sempurna sidqannya, sempurna keadilannya. Qatadah radhiyallahu anhu itu mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh ulama-ulama tafsir yang lainnya. Kalau kita tengok pada buku-buku tafsir, sidqan fil akhbar, adalan fil ahkam. Tammat kalimatu rabbik, sempurna kalimat Rabbmu. Ada di antara ahli qiraat yang membaca kalimatu rabbik dalam bentuk jamak. Tetapi yang banyak pembacaannya adalah kalimatu rabbik. Ketika wa tammat kalimatu rabbik, seperti Imam At-Tabari dan juga ulama-ulama tafsir yang lainnya memaknai, menafsirkan kata kalimat di situ adalah kalamullah, dan itu adalah Al-Qur'an Al-Karim. Wa tammat kalimatu rabbik, sempurnalah Al-Qur'an itu, sempurnalah kalam Rabbmu, sidqan, sempurna, tamam, kamal. Tamat itu tidak ada kekurangannya. Kamal itu sempurna, berarti tidak lagi membutuhkan penambahan-penambahan. Karena memang dia sudah sempurna. Sempurna dari sisi kebenarannya, berarti untuk akhbar. Sempurna dari sisi keadilannya, berarti hukum. Maka dalam Al-Quran itu ada akhbar, ada ahkam. Akhbar, berita. Apapun yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran pasti benar. Pasti sudah sempurna kebenarannya. Dan kalau sudah sempurna kebenarannya, maka la hajata liziyadah. Tidak lagi ada kebutuhan, tidak perlu lagi untuk ditambah-tambah, karena memang sudah sempurna diberitakan oleh Allah. Adlan, ahkam, sempurna pula keadilannya. Karena di dalam Al-Quran, selain Al-Quran itu berisi akhbar, di dalamnya adalah ahkam. Maka apapun hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, pasti di situ keadilan. Hukum itu nanti dilihat dari dua sisi, al-awamir wan nawahi. Ada yang hukum dalam bentuk perintah, ada hukum dalam bentuk larangan. Dua itu hukum. Ada yang kita diperintahkan, if'al, ada kita yang dilarang, la taf'al. Bueko-nya, itu perintah. Dan itu adalah hukum. Dan itu adalah adil. Dilarang pula oleh Allah, jangan begini, jangan begini, jangan begini, itu adalah hukum. Dan di situ adalah keadilan. Maka tidak ada satupun hukum Allah yang menzalimi hambanya.
Tidak ada satupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran yang di situ menzalimi hambanya. Pasti karena Allah tahu bahwa hukum yang ditegakkan di situ adalah ada kebaikan. Maka dalam setiap perintah pasti ada maslahat. Dalam setiap larangan pasti ada mafsadah. Kenapa kita menemukan banyak perkara-perkara yang dilarang untuk dimakan? Kan banyak, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ada makanan-makanan yang dilarang untuk dimakan. Ada yang karena haram disebabkan oleh zat, babi umpamanya, diharamkan untuk dimakan. Ada yang diharamkan dikarenakan oleh cara mendapatkannya, atau ada perbuatan kita yang menyebabkan dia menjadi haram, padahal hukum asalnya halal. Apa hukum ayam? Makan ayam halal. Kalau disembelih dengan cara yang tidak syar'i, berarti apa yang menyebabkan haram? Jadi haram itu ada yang haramun li dzatihi, ada yang haramun li kasbihi. Ada kerja kita yang membuat dia menjadi haram. Halal ayam tadi. Kalau hasil maliang, subuh-subuh buka kandang ayam orang dah. Dibantai baca je bismillah deknya. Apakah akan nanti membuat menjadi halal? Karena ada perbuatan kita yang menyebabkan menjadi haram. Dan kenapa Allah haramkan? Itu hukum. Pasti di situ ada keadilan. Nah, maka sempurna sidqannya, sempurna akhbarnya, sempurna hukum. Sempurna kebenarannya, sempurna pula dari sisi keadilan yang ada pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disinilah pentingnya kita untuk akal kita menundukkan dirinya kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya kau buat je lah doa. Main-main juga lah doa aja kalau masa puasa enggak boleh makan. Kalau secara zahir, kalau dipikirkan oleh akal kita bertentangan. Dokter punya jangan kurang minum sehari dari 2 liter. Itu enggak kurang je, enggak boleh minum. Mulai dari terbit fajar sampai, tapi karena ini Allah yang menetapkan, pasti adil. Bukan karena kezaliman, bukan karena Allah ingin menganiaya. Pasti karena di situ ada maslahat dan disitulah keadilan Allah. Karena memang dia katakan tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Gitu, akhbar. Akhbar ini macam-macam. Al-qasas al-Qur'aniyah itu akhbar. Sempurna kebenarannya. Apapun yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Karena kisah-kisah ada 2 kemungkinan. Yang dulu terjadi dan yang nanti akan terjadi. Jika kita temukan dalam Al-Quran, pasti sidqan. Pasti benar. Karena sempurna kebenarannya. Tidak ada cikgu yang bisa ragukan. Kisah-kisah seperti dalam Al-Quran, kalau kita nilai pakai akal kita, banyak yang tidak sesuai. Banyak yang tidak sesuai. Ashabul Kahfi, per tahun lalu salah sumi etisinina wasdadu tis'ah. 300 tahun tambah 9. 309 tahun. Tertidur. Mereka mengira tidurnya hanya sehari. Apa sebab? Karena dia memulai tidurnya di waktu pagi dan dibangunkan oleh Allah 309 tahun berikutnya di sore hari. Jago lah sorenya. Dikiranya hanya sehari.
ndak makan, ndak minum, sehat dia, ganteng-ganteng dia pas jago. Awak doain ndak makan lah mumu badan. Tadi tepat apa muka so. 309 tahun kalau kita pikirkan oleh akal kita, kau ndak masuk dah. Mungkin selama itu tidur. Tapi karena Allah yang menceritakan, tamat kalimat rabbika sidqan, sempurna kalam Allah. Maka para ulama, mayoritas ulama memaknai kalimat rabbik itu dengan kalamullah, dan itu adalah Al-Quran. Inilah yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempurnaan itu sudah disampaikan oleh beliau. Lalu diikutkan dengan kata la mubaddila li kalimati. Tidak ada yang bisa merubah kalimati. Di sini tidak lagi dalam bentuk mufrad. Kalau tadi kalimatu rabbik, walaupun ada qiraat yang membaca kalimatu rabbik, tapi dalam sambungannya la mubaddila li kalimati dalam bentuk banyak. Tidak ada satu yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah. Tidak ada kan satu pun yang bisa merubah Al-Quran. Tidak bisa yang akan ada merubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebahagian yang mencoba untuk membantah, dan mereka membantah karena kebodohan mereka. Masa tidak bisa dirubah? Padahal Al-Quran sendiri yang mengatakan yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka mencoba untuk merubah-rubah ayat Allah. Karena kebiasaan Yahudi adalah merubah ayat Allah. Kebiasaan ahlul kitab itu merubah-rubah ayat Allah. Berarti bisa dirubah. Maka di sini berikan penjelasan oleh para ulama. Karena di sini dalam bentuk banyak, dalam bentuk jamak, maka kalimatu itu bukan hanya kalam dalam bentuk kalam syar'i. Bukan kalimat syar'iyah diniyah. Tapi ada di antara kalimat Allah, kalimat kauniyah takdiriyah. Jadi kalimat Allah ada yang kalimat syar'iyah diniyah, itu kembali kepada Al-Quran. Halal, haram, wajib, sunnah, itu dikembalikan kepada kalam. Itu kalimah syar'iyah. Tapi ada nanti kalimah kauniyah qadariyah, takdir. Kalimat-kalimat Allah dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang sudah ditakdirkan, la mubaddilah. Tidak akan ada satupun yang bisa merubah apa yang sudah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah. Karena yang akan terjadi dalam kehidupan kita memang hanyalah yang sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah. Apapun keinginan manusia dalam kehidupan kita tidak akan mungkin terjadi kalau keinginan mereka tidak sesuai dengan ketetapan Allah. Nah, disinilah diperkuat nanti oleh ayat dan oleh hadis seperti la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay yanfa'uka la yanfa'uka illa bima qad kataballah. Wala in istama'atil insu wal jinnu ala ay yadurruka la yadurruka illa bima qad kataballah. Berkumpul jin dan manusia untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali jika memang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini namanya kalimah kauniyah takdiriyah. Dan berkumpul pula manusia untuk mencelakaimu. Berkumpul, tidaklah manusia aja dah, al-jin wal ins. Jin dan manusia berkumpul untuk memudaratkan kita, untuk merencanakan sesuatu keburukan dalam kehidupan kita. Tidak akan terjadi illa ma qad kataballahu laka, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena memang la mubaddila li kalimati. Apa keinginan Raja Namrud terhadap Nabi Ibrahim? Kan dibunuh. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh raja? Dikumpulkan kayu bakar. Tidak kayu bakar, kenek-kenek.
Selawe kampung gaunan. Dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalam. Inginnya mereka apa? Mati. Pasti mati. Tapi karena ketentuan Allah hendak itu, Allah tinggal bilang aja kepada api, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin kamu, berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Berhari-hari beliau berada dalam unggunan api, doa, keluar dari api, tak sehelai rambut pun yang terbakar. La mubaddila li kalimati. Tidak ada yang bisa merubah. Dan dari sisi ini memang kita mesti patuh dan tunduk kepada ketentuan Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang lapone dek bakojo. Biai dek bakojo. Tak coba banyak biti. Sekarang tinggal salat. Karena yang ditetapkan Allah memang seperti itu, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Inginnya dia apa? Makanya habis waktu, kadang durhaka kepada Allah, kadang tinggal pula kewajiban-kewajiban, tapi yang akan terjadi dalam kehidupan kita yang ditetapkan oleh Allah. Tapi ada pula sebagian berkereta-kereta ya Kak Joy? Berkereta-kereta ya? Anda sekedek dunia di tangan. Tak boleh jawab leh. Tak boleh iri, tak boleh dengki. Tinggal kita menerima, siap beriman. Oh, berarti ketika kita berusaha, ini yang diberikan oleh Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Berarti inilah yang diberikan oleh Allah. Yang diberikan oleh Allah pasti itu lebih baik. Kalau kita berdoa kepada Allah, lalu setelah berdoa ditunggu-tunggu jawaban, kau tutu ulun tiba jawaban. Berarti yang kita minta tidak lebih baik. Yang lebih baik adalah yang ditetapkan oleh Allah. Kok lambe mau dikabulkan doa. Ya enggak ada doa, enggak ada hasil, pasti semua doa ada hasilnya. Bisa cepat, bisa lambat. Ternyata sekali kok lambe. Berarti bukan itu yang terbaik untuk kita. Karena kalau itu yang terbaik pasti Allah sudah kabulkan. Yang terbaik untuk kita adalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syafi'i pun pernah mengatakan, kira-kira bahasanya begini. Andaikan kalian sudah berupaya untuk dapat bantuan dari siapapun, tidak dapat, maka ketahuilah, kata beliau, Allah ingin dia sendiri yang membantumu. Jadi jangan disesali. Paikomai daerah, paikian daerah. Berarti Allah ingin dia sendiri yang menentukan untuk kita. Kita tinggal menjalani. Maka la mubaddila li kalimati dibuat di situ atau disebutkan oleh Allah dalam kalam Allah dalam bentuk jamak, karena kalimati yang ada di sini bukan lagi hanya kalam Al-Qur'an, karena kalam Al-Qur'an itu adalah kalam syar'i dini. Ada hukum. Nah, sementara yang berikutnya ada kalam kauni takdiri. Dan dua-duanya memang la mubaddilah. Adapun ketika ada orang mencoba untuk merubah-rubah, mereka tidak pernah bisa merubah Al-Quran. Mereka hanya sedang menipu diri mereka sendiri. Orang Syiah, mereka merubah Al-Quran. Ada satu surat yang dimiliki oleh orang Syiah namanya surat Al-Wilayah. Saya punya beberapa buku terkait dengan Syiah. Ada di situ suratul Wilayah. Ada ayat. Berarti kan dibuat-buat ada ayat kan? Mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Mereka tidak sedang merubah Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang menjaganya adalah
adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, jadi pada ayat yang pertama, tammat kalimatu rabbik, sempurna kalam Rabbmu. Sidqan adalah ahkamnya adil, akhbarnya benar. Semua yang ada dalam Al-Quran pasti itulah sebuah kebenaran, dan itulah yang telah sempurna disampaikan oleh Nabi kita. Maka Imam Malik apa katanya? Apa yang dulu tidak pernah menjadi agama pada masa dulu, zaman sekarang tidak akan pernah bisa dianggap sebagai agama. Kenapa demikian? Ya dulu tidak ada ini jadi agama, padahal agama sudah sempurna. Dan itulah sebabnya ayat pada ketika Nabi melaksanakan haji wada, itu ada satu ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini aku sempurnakan. Apa yang telah disempurnakan? Agama. Nikmat sudah sempurna. Allah sudah sempurnakan nikmat. Berarti agama adalah nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Di situ disebutkan dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Maka agama, nikmat yang sesungguhnya itu ada pada agama. Andaikan kita tidak memiliki dunia, tapi kita punya agama dan kita taati, itu sesungguhnya adalah nikmat yang sangat besar. Andaikan kita sakit, tapi sempurna pelaksanaan agama kita, sakit ini tidak ada artinya. Karena kita memiliki nikmat yang besar. Maka ada di antara sahabat ketika ditanya oleh Nabi, "Kaifa asbahta?" Apa kabarmu di pagi ini? Kita biasanya kalau ditanya kabar, apa jawab kita? Alhamdulillah, sehat. Tapi sahabat tadi jawabannya tidak sehat. Apa katanya? Ketika Nabi nanya, "Kaifa asbahta?" Jawabnya, "Asbahtu mu'minan haqqan ya Rasulullah." Asbahtu mu'minan haqqan. Pagi ini ya Rasulullah, saya benar-benar merasakan iman. Apa yang tidak sehat jawabannya? Karena nikmat iman lebih besar daripada nikmat sehat. Tapi bukan berarti sehat bukan nikmat yang tidak perlu disyukuri. Perlu, karena itu adalah bagian dari nikmat memang. Tapi ini pelajaran bagi kita. Ini luar biasa pelajaran yang diberikan oleh para sahabat. Karena kalam-kalam yang keluar dari mulut para sahabat itu semua memang mengandung pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Ini salah satunya. Asbahtu mu'minan haqqan. Saya benar-benar merasakan sebagai orang yang beriman. Berarti dia tidak mengedepankan jawaban yang biasa lazim dijawab oleh orang, tapi dia lebih mengedepankan nikmat iman yang ada pada dirinya. Maka aku telah menyempurnakan nikmatku bagi kalian, dan saya telah ridha dengan Islam sebagai agama. Maka Islam yang diridhai oleh Allah adalah Islam yang sumbernya adalah nikmat yang sempurna ini. Islam yang sumbernya yang ada pada kata wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ketika kita mencoba mencari sumber yang lain, umpama dalam berakidah umpamanya. Salah satu dari bagian Islam yang terpenting ada pada akidah. Allah sudah ridha dengan Islam sebagai sebuah agama yang harus kita ikuti. Ketika memang sumbernya adalah yang tammat kalimatu rabbik. Berarti yang sempurna sudah. Dan sempurna itu ada pada wahyu yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam As-Suddi, salah seorang dari ulama tafsir, mengatakan nazalat hadhil ayah yauma Arafah wa lam yanzil ba'daha halalun wala haram.
Jadi kata Imam As-Suddi, ayat ini diturunkan oleh Allah pada hari Arafah, itu hari ketika Nabi melakukan haji wada. Jadi Nabi itu hajinya hanya sekali seumur hidup. Yang disebut haji wada itu adalah haji pertama beliau sebenarnya, tapi sekaligus haji perpisahan, haji yang terakhir. Pada hari Arafahnya, Yaumul Hajjil Akbar, pada hari Akbar, itu kata Imam Suddi, tidak lagi turun sesudah ayat itu, halalun wala haram. Berarti tidak ada lagi hukum. Karena memang sudah sempurna. Kalau masih ada hukum, berarti belum sempurna. Itu kata beliau. Dan memang dalam hitungan hari, puluhan hari setelah itu Nabi kita meninggal. Umar bin Al-Khattab pada saat turun ayat itu, dalam satu riwayat dikatakan baka Umar bin Al-Khattab wa dzalika yaumul hajjil akbar. Itu ada pada haji akbar. Ada kadang perbedaan pemahaman haji akbar dalam pandangan kita. Sering dikatakan bahwa kalau seandainya wukuf di Arafah itu terjadi pada hari Jumat, maka itu adalah haji akbar. Kalau enggak, berarti tidak ada haji. Padahal setiap tahun ada Yaumul Hajjil Akbar. Karena Yaumul Hajjil Akbar, hari haji akbar itu adalah hari ke-10. Kenapa dikatakan itu akbar? Karena di hari itulah berkumpul sebagian besar dari rangkaian manasik haji. Di situ lantar Jumratul Aqabah, di situ tawaf ifadah, di situ orang menyembelih, di situ cukur rambut sebagai tahallul awal. Jadi berkumpul di hari itu, maka disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar. Di hari itulah turunnya ayat, dan ketika itu Umar menangis. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi kepada Umar, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuat kamu menangis wahai Umar? Qala abkani anna kunna fi ziyadah min dinina fa amma idza akmala fa innahu la yakmulu syai' illa naqas. Kata Umar, ya Rasulullah, yang membuat saya menangis adalah sesungguhnya kami ini atau kita selalu berada dalam penambahan hukum. Terus bertambah. Tapi hari ini sudah sempurna. Tidak ada sesuatu itu kalau sudah sempurna pasti akan berkurang. Maka yang terjadi ke depan ini justru berkurang. Dan awal kekurangan mulai dari ketika Rasul kita meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqta, benar kamu. Kamu benar. Jadi kalau sudah sempurna ya Rasulullah, berarti tidak ada tambahan. Yang akan ada hanya berkurang. Maka semakin ke ujung sampai pada kiamat, keagamaan orang semakin berkurang. Dulu di awal-awal diterima kalau keluarga menjadi saksi dalam persidangan. Mau yang bersalah ayah, yang jadi saksi anak. Dulu boleh. Kenapa? Karena orangnya amanah. Ketika amanah sudah mulai berkurang, tidak boleh yang menjadi saksi kalau ada hubungan keluarga. Oh ya bersalah, anak jadi saksi. Tentunya elok ya sabuknya. Maka dilarang hakim mengambil saksi jika datang dari keluarga. Apa tidak? Mulai berkurang. Terus kata Nabi, dan Nabi pun mengatakan akan lepas tali Islam itu seutas. Akan lepas nanti. Itu kata Nabi. Yang pertama kali yang akan hilang adalah keadilan hukum. Dan yang terakhir yang akan hilang adalah sholat. Jadi yang pertama hilang itu amanah. Mungkin sama-sama sholat jawab bersab-sab, tapi tingkat amanah sudah tidak sama. Ya sesama juga lah jawab sini ngicu awak sini.
Enggak sikur udah itu. Tadi mana-mana. Ini gue galak aja sama awak. Kasar, lah sudah kena kecoh. Amanah. Itu Nabi yang bilang, al-hukum. Tengok sekarang gimana kita mendapatkan keadilan. Agak sulit. Nah, jadi tentu ini tidak mesti kita perpanjang. Tengok jalan masing-masing. Nah, tapi ini adalah ungkapan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Masuk. Sudah lewat? Afwan, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Pas itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Sekarang kita masuk pada ketika Al-Qur'an mengatakan al-yauma akmaltu lakum. Hari ini telah aku sempurnakan. Sekarang pertanyaannya, yang telah sempurna itu apa? Sehingga kita tidak pernah diberikan hak lagi untuk menambah. Bahkan Nabi pun tidak punya hak untuk menambah. Karena yang ada hanya yang datang dari Allah, lalu kemudian dia
sudah dia sampaikan. Ada 4 hal. Saya tidak akan yakin kalau diberikan penjelasan secara detail keempat-empatnya mengingat waktu. Tapi sekilas ada 4 hal yang sudah sempurna. Nampak oleh kita nanti kesempurnaan pada 4 hal itu betul-betul kita tidak ada hak lagi untuk menambah-nambah dalam agama. Sebagai sebuah syariat, tidak ada lagi hak kita karena sudah sempurna. Maka yang pertama sekali yang sempurna itu adalah sempurna dari sisi tasyri'. Sudah sempurna dari sisi pensyariatannya. Syariat itu apa? Ditetapkan sebagai sebuah ketentuan syariat yang kita wajib mengikutinya. Kalau yang halal, kalau yang perintah kita laksanakan, kalau yang larangan berarti mesti kita tinggalkan. Dijadikan sebagai sebuah ketentuan agama yang kalau kita kerjakan kita dapat pahala. Ini sudah sempurna. Sempurna dari sisi tasyri'. Maka Nabi sudah sempurna dalam menyampaikan syariat itu. Sehingga tidak ada lagi bagi kita syariat baru setelah Nabi wafat. Lalu bagaimana dengan perkara-perkara ijma'? Ijma' itu kalau kita tengok usul fikih, itu definisinya adalah kesepakatan para ulama setelah Nabi wafat. Justru ijma' itu adalah setelah Nabi wafat, para ulama bersepakat. Apakah berarti mereka menambah agama karena ijma' terjadi setelah Nabi wafat? Jawabannya tidak. Karena ijma' yang mereka lakukan sesungguhnya mereka menyepakati apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada pada hadis. Jadi mereka hanya sekedar menguatkan apa yang sudah ada, bukan menambah. Oh kalau gitu apa fungsi ijma' jadi? Ijma' itu ketika sudah ada maka benar-benar membuat orang tidak mungkin untuk membantah hukum itu. Kalau ada yang menyampaikan hukum yang berbeda, maka pasti akan tertolak. Contoh, ketika para ulama sepakat ijma' mengatakan bahwa sholat yang wajib itu hanya 5. Apakah berarti mereka menambah-nambah setelah Nabi wafat? Tidak, karena memang ada ayat, ada hadisnya yang memang menganjurkan untuk seperti itu. Dan dengan adanya ijma' tertolaklah siapapun yang ingin mengatakan bahwa yang wajib bukan hanya 5. Karena ada di antara ulama, kalau nggak salah Imam Al-Ghazali itu cenderung untuk mengatakan bahwa yang wajib itu bukan 5 tapi 6. Apa di antaranya? Salat witir. Karena Nabi tak pernah meninggalkannya baik saat safar maupun saat dia bermukim. Nah ketika ada yang mencoba untuk membantah yang 5 tadi, akan mudah tertolak. Disitulah kekuatan ijma'. Jadi kalau sudah ada ijma', maka benar-benar tertutup peluang untuk membantahnya. Tapi kalau tidak ada, bisa saja ada perbedaan pandangan. Karena ada dalil yang mereka pakai. Kan Nabi tidak pernah meninggalkan. Musafir pun dia tetap melakukan. Tetapi bukan berarti itu hukumnya menjadi wajib. Tetap saja hukumnya hanya sunnah. Maka yang pertama sempurna dari sisi tasyri'. Yang kedua sempurna dari sisi tabligh. Nabi menyampaikan sudah sempurna. Dan itu artinya tidak ada di antara syariat yang diturunkan oleh Allah yang belum disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Semua sudah sempurna disampaikan. Itu namanya tabligh. Dengan demikian, ya berarti jangan sempat kita menambah-nambah hal yang baru, karena bisa saja kita menuduh Nabi ada yang belum disampaikan oleh beliau. Dan itu ungkapan para ulama. Seperti Imam Mazhab, Imam Malik. Orang yang mencoba untuk menambahnya berarti dia menuduh bahwa Nabi belum sempurna di dalam menyampaikannya. Padahal al-yawma akmaltu lakum, sudah sempurna. Dan Nabi wafat
dia wafat itu karena memang tugas dan fungsinya sudah selesai dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bayanan. Jadi tasyri'an, tablighan. Yang ketiga, sempurna bayanan. Sempurna dalam bayan. Apa arti bayan? Menjelaskan. Nabi tidak menyampaikan sekilas-sekilas, tapi Nabi menjelaskan secara sempurna, dan penjelasan Nabi sudah sempurna. Tidak ada yang belum dijelaskan secara sempurna oleh Nabi. Aqidatan wa ibadatan wa muamalah wa akhlak. Dari sisi akidah umpamanya, Nabi sudah sempurna menjelaskan akidah. Maka akidah yang benar adalah akidah yang diajarkan oleh Nabi dan diimani oleh para sahabat. Maka kalau ingin memiliki akidah yang benar, ikutilah akidah yang ada pada kalangan sahabat. Dan pada kalangan sahabat tak terjadi perbedaan-perbedaan akidah dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sahabat dulu mengenal Allah? Nabi yang mengajarkan. Dan Nabi mengajarkan sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Dan sudah sempurna dijelaskan. Kalau ada hal-hal yang tidak dijelaskan dari Nabi, jangan dicai-cai penjelasan kini. Tidak ada guna, tidak kenapa dah. Dan jangan ditanya-tanya, yang tidak ada jawaban. Khususnya dalam mengenal Allah. Disitulah penyimpangan-penyimpangan ahlul kalam itu terjadi. Karena sumber akidah mereka bukan lagi murni Al-Quran, tapi mendahulukan akal daripada nafs. Ketika dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa umpamanya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas aras, ala wartafa'a, berada tinggi di atas aras. Pona di jalan dek Nabi ke sahabat. Ya contoh ikonya hadi aras itu pona? Ndak. Apakah sahabat mengimani? Iya. Mereka mengimani dan tidak diberikan seperti apa penjelasannya tidak ada dari Nabi. Padahal Nabi sudah sempurna dalam bayan. Kalau memang Nabi sudah sempurna dalam bayan, tidak ada bayan tentang itu. Berarti itu bukanlah sesuatu yang perlu kita bayan-bayankan. Ya bayan-bayankan juga, tinggal diimani. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa Allah punya dua tangan. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Hei iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan langsung dengan dua tanganku? Tadi Nabi sudah sempurna membayankannya. Sekarang ada ndak bayan Nabi tentang dua tangan Allah? Kenapa dua tangan tu? Sama Jawa, sama juga makhluk lain, ndak ada orang. Karena Nabi tidak membayankan berarti tidak perlu dibayankan. Karena kalau perlu dibayankan Nabi pasti menjelaskan. Ternyata tidak. Hanya perlu untuk diimani, diyakini. Maka semua sahabat yakin kalau Allah punya dua tangan, tapi mereka tidak ada satupun yang mencoba menanyakan, ya Rasulullah, itu tangan itu kira-kira jarihah itu atau tidak? Jarihah itu anggota tubuh. Menyebut istilah jarihah untuk Allah itu adalah bid'ahnya ahlul kalam. Tidak pernah ada mustalahat jarihah untuk Allah yang ada pada nas, tidak ada. Kata jisim, kata jarihah, ini mustalahat bid'iyah dalam ahlul kalam. Karena dalam nas itu tidak ada. Menisbatkan kata jisim kepada Allah itu tidak ada. Yang ada zatullah. Zatullah ada. Kata nafsun itu ada dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ada di situ nafsah.
diri, nafsah diri. Berarti Allah punya diri, tapi jangan membayangkan sama seperti kita. Ada dia punya zat. Dan salah satu dari sifat zat yang dimiliki Allah adalah dua tangan, ada wajah. Kalau memang perlu dibayankan, Nabi pasti membayankan. Karena Nabi sudah sempurna dalam bayan. Tapi ternyata tak kita menemukan penjelasannya dari Nabi. Yang ada justru indikasi-indikasi bahwa mereka beriman dan percaya. Ini kan masalah gaib. Masalah gaib itu kan tidak bisa oleh akal. Masalah gaib itu mesti pakai wahyu. Dan ternyata wahyunya tidak ada tentang itu. Kalau tidak ada, ya sudah, jangan dicari. Karena wahyu sudah terputus dengan kematiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita beriman saja, tanpa mencoba-coba untuk menyamakan. Oh kalau gitu dia punya jisim. Dituduhlah orang-orang meyakini bahwa Allah punya dua tangan, berarti mujassimah, musyabbihah. Enggak. Karena pada saat yang sama kita wajib juga meyakini laisa kamislihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sendiri sudah menafikan keserupaan, kenapa harus kita anggap sebagai mujassimah? Karena memang tak sama. Ini ada pada hak Allah sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan keagungannya, dan hanya Dia yang memiliki seperti itu. Nah, disinilah kita perlu mentauhidkan Allah dari sisi al-asma was sifat. Ini bapak Allah nak berimannya pembagian tauhid asma was sifatnya tidak bertemu itu apa aja. Dianggap pembagian yang baru. Ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat. Padahal jelas sekali dalam Al-Quran, dalam ayatnya, berdasarkan pada istiqra. Coba surat An-Nas, 3 ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Terus? Malikin nas. Terus? Ilahin nas. 3 ini, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Qul a'udzu birabbin nas, rububiyah. Malikin nas, asma wa sifat. Ilahin nas, uluhiyah. Sama enggak kira-kira makna rabbin nas ini sama ilahin nas ini? Pasti berbeda. Satu untuk rububiyah, satu untuk uluhiyah. Jadi pembagian itu bukanlah pembagian yang dikarang-karang oleh ulama belakangan. Apalagi dianggap bahwa yang membagi pertama adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wafat 728, berarti abad ke-8. Padahal abad ke-3, abad ke-4, abad ke-2 kita sudah menemukan penjelasan itu dari para ulama. Ibnu Mandah dia punya kitab Tauhid 311 dia. Berarti itu abad ke-4. Di situ dia sudah memberikan penjelasan apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah, apa itu asma wa sifat. Sementara Ibn Taimiyah pada abad ke-8, berarti ada 400 tahun. Itu sebenarnya pembagian tadi benar-benar istiqra diambil dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim oleh para ulama-ulama yang semanhaj dengan para sahabat. Maka sempurna dari sisi bayan. Tidak ada lagi yang perlu untuk dibayankan. Jika Nabi tidak membayankan, berarti kita tidak perlu mencari-carinya, khususnya ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah, baik yang sifat fi'li maupun yang sifat zati. Karena ada nanti sifat yang perbuatan Allah, ada yang berhubungan dengan zat Allah. Ini kalau seandainya ditolak, tidak boleh kita mengatakan Allah punya 2 tangan. Padahal yang mengatakannya adalah Allah sendiri, yang mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, tidak boleh kita mengatakan dia berada di atas aras, berarti itu adalah jihad.
Bahwa di atas itu bukanlah maksudnya jihad, tapi di atas itu katanya itu di atas dari sisi kekuasaan. Kalau seandainya maknanya hanya di atas dari sisi kekuasaan, ala jole Allah rumah. Tidak perlu dibanding-bandingkan Allah dengan makhluk manapun. Membandingkan orang mulia dengan yang hina, kita sedang menghina orang mulia itu sendiri. Ada orang terkenal. Ayo hebat orang terkenal. Lebih hebat ini pada orang gila dan lainnya. Itu menghina sebenarnya. Jadi dibanding orang hebat sama orang, maka Allah tidak perlu lagi dibanding-bandingkan karena memang Dia sudah maha segala-galanya. Maka bukan menunjukkan makanah sekadar kedudukan Allah yang maha tinggi, tapi makanah wal makan. Kedudukan dan juga tempat keberadaan memang tinggi. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah yang kahir, yang berkuasa fawqa ibadih, di atas hamba. Bukan sekedar kebesaran kekuasaannya, tapi sejalan semua dengan ayat-ayat yang tadi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalam syair Arab dikatakan, alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idza qulta anna as-sayfa amdha minal 'asa. Ini syair Arab. Kalau wak sawi umpama iku podang go tajam gonyo. Lebih tajam pada tungkek kanya. Itu arti syair tadi lah. Sesungguhnya kita sedang menghina pedang itu. Jadi untuk kemuliaan kekuasaan Allah tidak perlu dibandingkan. Karena memang tidak ada bandingannya. Kan laisa kamitslihi syai'. Masa di situ artinya hanya makana? La, makana wal makan. Karena Dia yang mengatakan seperti itu. Nah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memperpanjang penjelasan tentang itu. Berarti tidak perlu dibayan-bayankan, hanya perlu diyakini. Dan di kalangan sahabat tidak ada satupun perbedaan tentang sifat-sifat Allah ini. Tidak ada di antara mereka yang mentakwil dalam artian sahabat menolak Allah punya dua tangan, tidak ada. Ada sahabat yang menolak bahwa Allah tidak di atas aras, itu tidak ada. Karena mereka dalam akidah adalah sama, sebab sumbernya adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ada yang diambil semacam dianggap sebagai takwil yang datang dari Ibnu Abbas. Ini karena jadi andalan oleh sebagian orang-orang yang mentakwilkan sifat Allah. Ibnu Abbas dia mentakwil. Apa contoh takwilan Ibnu Abbas? Itu ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, maka disitulah wajah Allah. Kita menemukan penafsiran dari Ibnu Abbas itu diantara maknanya qiblatullah. Itu kan Ibnu Abbas takwil main. Apakah Ibnu Abbas ketika mentakwilkan wajhullah di sini dia menolak Allah punya wajah? Tidak sama sekali. Karena pada ayat-ayat yang lainnya ada wajhullah, dia tidak menafsirkan seperti itu. Tidak mentakwilkan seperti itu. Lalu kenapa pada ayat ini ditakwilkannya seperti itu? Itu bukan takwil namanya, itu tafsir. Karena ditengok asbabun nuzul. Jadi jangan dianggap nanti Ibnu Abbas ketika menafsirkan itu sebagai kiblat Allah, dimanapun kamu menghadap, disitulah kiblat Allah. Bukan karena dia menolak bahwa Allah punya wajah. Karena terbukti pada ayat yang lain dia tidak mentakwil. Dia menafsirkan karena ditengok sebab turunnya ayat. Apa sebab turun ayat itu? Ada dua orang sahabat yang sholat di malam hari gelap. Tidak nampak kiblat itu ada di mana. Lalu keduanya meraba-raba, nih kayaknya ke sini nih kiblatnya. Sholatlah mereka di malam itu mengarah ke yang dia anggap itu kiblat. Setelah subuh ternyata salah kiblatnya.
datang menemui Nabi, ya Rasulullah, malam tadi kami sholat dalam keadaan gelap. Kami tidak tahu kemana arah kiblat kami. Lalu kami sholat ke satu arah yang kami yakini itu adalah kiblat. Ternyata salah. Turun ayat tadi. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu arahkan wajahmu, di situ diartikan oleh beliau dengan kiblat Allah. Dan ketika wajhullah di situ diartikan kiblat, karena wajhun itu bermakna wijhah. Berarti satu akar kata kan? Wijhatun. Kan ada ayat walikullin wijhatun huwa muwalliha. Wijhah di situ bermakna kiblat. Bagi semua umat ada kiblatnya. Yahudi ada pula kiblatnya. Wijhah, itu wajhun sama wijhah. Masih ada ketersambungan makna dengan kiblat. Dari sisi inilah beliau menafsirkan ayat itu wajhullah dengan kiblatullah. Tapi bukan karena beliau menolak Allah punya wajah. Karena tidak akan pernah kita temukan sahabat manapun yang mentakwilkan dalam artian menolak Allah punya wajah. Nabi aja berdoa mah, ya Allah, izinkan saya di akhirat kelak memandang, menikmati indahnya wajahmu yang mulia. Itu tidak wajah suruh. Jadi yang tidak perlu lagi kita cari-cari, tidak usah dicari-cari, karena tidak akan ketemu dimanapun kita cari. Sebab Nabi tidak memberikan penjelasan. Kalau kita tolak, nanti akan bertentangan dengan yang lain. Menolak dua tangan, bertentangan nanti dengan masalah-masalah yang lain. Ada riwayat, kata Nabi, nanti di akhirat, umat ini pertama datang minta syafaat kepada Adam. Dan di situ umat mengatakan, kenapa kepada Adam? Karena ada kemuliaan yang dimiliki oleh Adam. Ya Nabi Allah Adam, Abul Bashar, wahai Nabi Allah, engkau kan diciptakan Allah dengan dua tangannya. Engkau mulia dengan itu. Maka berilah kami syafaat pada hari ini. Kalaulah dua tangan itu artinya bukan dua tangan, tapi al-qudratu wan ni'mah, kekuasaan dan nikmat. Kalau itu artinya, apa bedanya ciptaan Adam dengan Nuh? Apa bedanya nanti Adam dengan Nabi Musa? Apa bedanya Adam dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada beda jadilah. Kalau tetap tidak dimaknai itu dengan dua tangan, maka tidak dapat tidak. Dua tangan artinya mesti dua tangan. Itu punya tangan Allah Ta'ala. Inyonya bu itu tidak kami percaya. Dan Nabi tidak merubah-rubahnya. Tidak ada sawir Nabi dari kau tangan kau, tidak itu arti itu. Yang merubah hanyalah ahlul kalam dengan konsep-konsep pentakwilan yang mereka miliki. Dan kita tak boleh mengikuti itu. Yang harus kita ikuti adalah keyakinannya ulama salaf yang imam mereka adalah sahabat yang langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat garansi kan? Mungkinkah orang-orang yang dapat garansi dari Allah untuk imannya radhiyallahu anhum lalu akidahnya salah? Tidak mungkin. Itu belakangan itu tidak ada dapat garansi. Maka jangan tertipu, tapi cerdaslah dalam berakidah, karena Nabi kita sudah sempurna pada bayat. Yang terakhir panjang jadi rencana tidak panjang terakhir sempurna tatsbiqan. Sempurna tatbiq. Tatbiq itu penerapan. Ada enggak sesuatu yang diajarkan Nabi tapi tidak dia terapkan? Ini sempurna tatbiqnya kan? Tasri', tabligh, bayan, tatbiq. Sempurna pelaksanaannya. Dulu ketika datang perintah sholat, naik Nabi ke atas mimbar. Ditengok oleh sahabat Nabi sholat.
ruku dia, pas sujud, turun dia dari mimbar sujud, ditengok oleh sahabat. Setelah itu Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Berarti tatbiq sudah diterapkan. Haji, khudhu anni manasikakum. Berarti syariat Islam telah sempurna dan salah satu dari yang sempurna adalah tatbiq. Ada enggak kira-kira yang tidak dilaksanakan oleh Nabi? Nabi menganjurkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Ya enggak ada ya? Enggak ada, Mak. Apa ya? Tatbik itu bisa nanti dalam bentuk perbuatan secara langsung, bisa dalam bentuk memang dia yang menganjurkan, atau ada hal-hal yang dia dengan cara yang lain. Maka sering muncul pertanyaan, gimana cara Pak Ustaz, orang tua saya sudah meninggal, masih bisa enggak berbakti? Bisa enggak? Di mana tentu bisa. Berarti ada enggak tatbik? Ada. Maka tidak ada. Semua sudah sempurna tatbiknya. Pelaksanaannya seperti apa yang harus dilaksanakan. Ada hal-hal yang barangkali tidak dilakukannya, tapi dilakukan di hadapan dia. Pona Nabi azan? Pona Nabi langsung azan? Tuh aja. Tapi kan di hadapan dia. Kalau salah, ditegurnya. Masuklah nanti dalam ketentuan takririyah. Maka sunnah dibagi tiga. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah takririyah. Takririyah ini Nabi mendiamkan sesuatu yang dilakukan oleh sahabat. Kalau Nabi mendiamkan berarti di situ ada hukum. Coba yang hebat Nabi itu. Diam aja ada hukum. Yang kan becito lah. Diam saja dia. Di situ ada hukum. Maka jadi dia sunnah takririyah. Paham? Nah, maka kembali kepada dua ayat di awal, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sempurna kalam Allah, sempurna Al-Qur'an, sempurna khabarnya, sempurna hukumnya. Di antara khabarnya tentang sifatnya, tentang berita-berita yang akan terjadi, nanti hari kiamat akan seperti apa, itu akhbar. Jangan pernah kita mengatakan tidak, karena Allah yang mengatakan, dan itu sidqan, dan itu namanya akhbar. Ada sempurna dari sisi hukum. Apapun ketentuan Allah berarti disitulah keadilan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Cukup? Tidak perlu tanya jawab. Ada enggak kan? Baik. Saya yang bertanya, terakhir sekali. Siapa yang bisa menyebutkan 4 kesempurnaan tadi itu? Saya kasih hadiah. Jangan tengok setan, hafal. Kasir ya? Tabligh. Bayan, penjelasan. Tabligh pada penerapannya. Maka kalau ditanya nanti agama Islam sudah sempurna. Apa yang lah sempurna? 4 hal. Dengan 4 hal sudah sempurna, benar-benar kita tidak mungkin lagi untuk menambah-nambah. Kok wak tambah? Yoleh, berarti wak anggap Nabi belum sempurna. Kita cukupkan apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada buku berinteraksi dengan hadis antara realita dan idealita. Ini 2 bab besar di dalamnya, bagaimana metode ideal dan bagaimana penyimpangan yang terjadi dalam memahami hadis. Termasuk di situ penyimpangan ahlul kalam. Sufi, Syiah, liberal dan ahlul kalam. Baik, saya kira sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf kalau agak terlalu lama. Semoga bermanfaat dan semoga kita dimudahkan terus untuk bermajelis.
Kita tutup dan doa akhir majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.